Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Minggu lalu kamu sudah melihat atau mendengar video pembelajaran dari Ibu Yumarta. Nah, minggu ini Ibu akan memberikan satu video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Kita masuk ke pelajaran yang kedua dengan judul berbeda untuk saling melengkapi. Pelajaran ini masuk ke KD 3.2, yakni memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Kita masuk ke pelajaran yang kedua dengan judul berbeda untuk saling melengkapi. Pelajaran ini masuk ke KD 3.2, yakni memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Pada pelajaran ini, perbedaan laki-laki dan perempuan akan diperdalam dan dilihat perannya dalam melangsungkan keturunan. Seturut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada video yang menggambarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 26. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Gereja mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat dan saling melengkapi. Tadi kita sudah melihat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 28, Tuhan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Nah, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk tujuan keturunan dan beranak cucu. Sehubungan dengan itu, Tuhan Allah berfirman juga, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi, untuk beranak cucu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Hal itu tampak dalam ciri-ciri kodrati fisik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Ciri-ciri yang berbeda itu bersifat saling melengkapi dan sepadan. Dalam hal ciri-ciri fisik untuk tujuan keturunan tidak ada pilihan. Baik, bagaimana kabar kalian? Hari ini, mari kita belajar mengenai beberapa hal tentang laki-laki dan perempuan. Yuk, mari yuk!
Nah, adik-adik, berikut ini beberapa ciri-ciri dari laki-laki dan perempuan. Yang pertama, laki-laki mempunyai rambut pendek, tidak memakai rok, dan tidak memakai perhiasan. Yang kedua, perempuan mempunyai rambut panjang, namun biasanya ada juga loh yang rambutnya pendek. Lalu perempuan memakai rok, tapi ada juga yang memakai celana, dan perempuan memakai perhiasan. Kalau yang ini adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal, yaitu mulut, dada, kemaluan, pantat, dan daerah di sekitar paha. Bagaimana adik-adik? Kita telah belajar mengenai beberapa ciri-ciri dari laki-laki dan perempuan serta bagian-bagian dari tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain maupun orang yang tidak kita kenal loh. Sekian dan terima kasih. Namun, ternyata perbedaan fisik itu secara sosial budaya telah menjadi dasar bagi pembagian peran sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan berperan dalam urusan domestik kerumah tanggaan, dan laki-laki berperan di luar kerumah tanggaan, yakni mencari nafkah dan peran-peran sosial yang lain. Inilah yang disebut stereotip peran sosial laki-laki dan perempuan. Stereotip ini menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan sehingga di berbagai masyarakat dan budaya muncullah pejuang emansipasi seperti Ibu Kartini. Tentang peran sosial ini akan didalami pada pelajaran berikut tentang laki-laki dan perempuan yang sederajat. Nah, di sini kita mau mendalami khusus pada perbedaan fisik laki-laki dan perempuan serta perannya untuk mendapatkan keturunan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan keadaan fisik berbeda. Perbedaan itu berperan saling melengkapi untuk dapat berkembang biak. Perbedaan fisik ini tidak dapat dijadikan dasar untuk peran yang lain, baik peran dalam keluarga maupun masyarakat. Peran dalam keluarga dan masyarakat untuk laki-laki dan perempuan sepadan.